Selamat pagi juga para pemegang saham yang saya hormati, Dewan Direksi dan Komisaris yang hadir melalui sesi Zoom di pagi hari ini. Izinkan saya, Adi Putra Wijaya, selaku Direktur Utama dari PT Torindo Guide Indonesia untuk memaparkan kinerja dari PT Torindo Guide Indonesia selama tahun 2023. Nah, untuk membuka presentasi saya pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan dahulu sebuah gambaran singkat tentang PT Torindo Guide Indonesia. Bahwa PT Torindo Guide Indonesia atau dikenal dengan merek Pigijo merupakan perusahaan startup di bidang pariwisata, dan sejarah industri keuangan mencatat bahwa kami merupakan perusahaan UMKM pertama yang berhasil go public di papan akselerasi di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Januari 2020. Nah, kami ada juga merupakan sebuah marketplace yang menyajikan produk-produk pariwisata, khususnya desa wisata yang mempertemukan para pelaku atau local expert dengan para traveler. Jadi visi kami adalah menjadi marketplace desa wisata terlengkap untuk teman-teman yang ingin berwisata atau traveler yang ingin berwisata di Indonesia. Ya, next. Jadi berikut adalah visi dan misi. Visinya adalah seperti tadi saya sudah singgung di awal, menjadi platform pariwisata dengan nilai tambah bagi wisatawan dalam memenuhi semua kebutuhan perjalanannya, mulai dari mencari referensi, booking, transaksi, hingga pemanduan selama perjalanan. Misi kami bahwa kami percaya bahwa dengan memberikan inspirasi bagi wisatawan asing untuk datang, tinggal lebih lama, berinteraksi dengan penduduk setempat, dapat membantu perekonomian masyarakat Indonesia di sektor pariwisata. Karena target market yang terutama dari Pigijo itu adalah kita inbound. Nah, untuk memastikan bahwa visi dan misi kami dapat berjalan, perusahaan memiliki nilai-nilai. Berikut saya akan jelaskan secara singkat saja, yaitu yang pertama, fair trade, kemudian persistent, support local business, kemudian professional with high integrity, dan creative people in creative environment, karena kita ada di industri pariwisata yang sebenarnya juga adalah industri kreatif. Nah, kita ingin memastikan bahwa semua partner-partner lokal kami yang kami sebut sebagai local expert itu kita dapat support, kita dapat bimbing, sehingga mereka dapat melahirkan produk-produk inovatif kepada tamu-tamu yang datang ke Indonesia. Next. Berikut adalah milestone dari Pigijo. Saya akan secara cepat saja menjelaskan, Bapak Ibu dapat melihat atau membacanya sendiri. Kita berdiri di tahun 2017, mulai mengembangkan bisnis ini di 2018, dan mulai lebih aktif lah ya dan agresif di tahun 2019. Kemudian 2020 kami go public ya 8 Januari. Nah, pada saat itu juga tidak lama setelah kami go public kita tahu COVID melanda. Tapi kami tidak tinggal diam karena kami tahu bahwa selama masa COVID itu mungkin tidak banyak perjalanan yang dapat dilakukan. Sehingga kami melakukan konsolidasi ke dalam dengan menyiapkan learning management system, konten-konten kami kuat ya, terutama konten-konten pariwisata yang berhubungan dengan seluruh Indonesia. Kita juga bikin program lomba ya, ini Indonesiaku sampai 3 seri. Nah, melalui program-program ini kami mendapatkan banyak sekali produk-produk
dari seluruh Indonesia yang saat inilah kita mulai menjual, mulai mengkurasi dengan lebih baik lagi. Lalu kita juga mendapatkan ISO di tahun 2021. Pada tahun 2022, kami mulai memperkenalkan maskot kami yang namanya Jojo, yang merupakan kepanjangan dari Joyful Journey. Dan kita juga mulai meluncurkan program jelajah desa wisata. Jadi kita mulai mengembangkan diri lah. Dari hasil dari lomba-lomba itu, kita dapat produk banyak sekali. Nah, kemudian 2023, yaitu tahun lalu, kita meluncurkan program Student Ambassador. Nah, tujuan dari program ini tentu saja untuk branding, karena lebih banyak memang target market kami itu datang dari anak-anak muda. Nah, kita butuh sekali juga juru bicara yang seusia lah, sehingga memudahkan kami menjangkau target market kami. Oke, next. Nah, berikut adalah profil dari pengurus perseroan. Di Dewan Komisaris ada Ibu Claudia Ingkiriwang selaku komisaris utama. Kemudian ada Pak Supandi Widi Siswanto selaku komisaris independen. Dan di Dewan Direksi ada saya sendiri, Adi Putra Wijaya, dan saya didampingi oleh Pak Beni sebagai Direktur Keuangan. Oke, next. Nah, berikutnya adalah saya ingin menjelaskan tentang kondisi ekonomi dan pariwisata Indonesia. Nah, kita tahu bahwa pariwisata ini juga tidak terlepas lah dari kondisi perekonomian global dan juga domestik. Kita tahu bahwa memang COVID sudah berlalu, udah apalah ya, pasca. Tetapi efek yang ditimbulkan COVID itu sampai sekarang belum benar-benar pulih, terutama di sektor pariwisata. Beberapa teman industri sampai sekarang masih belum mampu bangkit. Beberapa sudah mulai mencoba. Nah, kami memahami situasi tersebut dan tidak tinggal diam. Nah, berikut ini adalah kita lihat pertumbuhan ekonomi global ya, berdasarkan produk domestik produk atau PDB. Dalam persentase kita lihat ini ya ada penurunan, memang naik, tapi sebetulnya tidak menunjukkan progres yang bagus sekali juga lah ya. Jadi kondisi perekonomian dunia saat ini mencatatkan penurunan yang lebih kecil dibandingkan tahun 2023. Perekonomian dunia pada tahun 2024 ini dan 2025 diproyeksi laju yang sama dengan tahun 2023. Dan kita berharap dia dapat tumbuh walaupun nilainya masih satu digit ya, yaitu 3,2%. Sementara pertumbuhan ekonomi domestik berdasarkan produk domestik bruto atau PDB dalam persen untuk ekonomi Indonesia di tahun 2023 itu tumbuh sebesar 5,5%. Ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31%. Kalau melihat performa dari sektor pariwisata, nilai devisa pariwisata hingga September 2023 tercatat 10,46 miliar dolar US. Dengan kontribusi PDB pariwisata diperkirakan mencapai angka 3,8%. Nah, ini secara domestiknya. Kalau tadi kita ngomong global, ini adalah domestiknya. Ya, kita tetap optimis ya, walaupun belum benar-benar pulih sekali. Nah, sekarang saya akan mulai masuk ke kondisi industri pariwisata. Pertumbuhan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia Desember 2019 sampai Desember 2023 memang sudah menunjukkan angka yang lumayan ya, kenaikannya cukup signifikan. Ya, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Desember 2023 mencapai 1,14 juta kunjungan. Jumlah tersebut ini mengalami kenaikan sebesar 22,91%, cukup tinggi ya bila dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Karena pemerintah sendiri banyak melakukan event-event skala internasional
pameran, kemudian beberapa tempat wisata baru, contohnya Mandalika itu pemerintah all out lah. Nah ini juga mengembang sebenarnya pemulihan industri pariwisata dengan kita lihat kunjungan wisata Wisman secara kumulatif dari Januari hingga Desember 2023 itu mencapai 11,68 juta kunjungan. Ini naik 98,3% dibandingkan periode yang sama di 2022. Nah, jumlah perjalanan Wisnas ini kalau tadi itu Wisnus ini nasional ya selama tahun 2023 mencapai 7,52 juta perjalanan. Jumlah ini juga meningkat 112,26% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu hanya 3,54 juta perjalanan. Nah, pada tahun 2023, Indonesia juga sukses menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi ASEAN di Labuan Bajo. Jadi yang menurut estimasi Kemenparekraf berhasil mendorong perputaran ekonomi di wilayah tersebut selama event itu mencapai 14,1 miliar. Begitu juga event olahraga, ya MotoGP, Superbike, bahkan Powerboat yang diadakan di Toa. Ini turut menggerakkan perekonomian di destinasi pariwisata super prioritas. Oke, next. Nah, di tengah-tengah tadi pertumbuhan yang cukup signifikan ya untuk perjalanan Wisman ataupun Wisnus, terdapat juga sejumlah tantangan di industri pariwisata. Kami menemukan atau merangkum ada 5 hal ya. Yang pertama adalah adaptasi dengan perubahan kebiasaan wisatawan. Kita tahu ada perubahan perilaku. Kemudian perubahan iklim dan bencana alam. Kemudian pengembangan SDM, mulai beberapa hal, skill-skill baru juga kita tahu wajib dimiliki oleh SDM-SDM yang ada di industri pariwisata. Kemudian persaingan internasional dan infrastruktur dan aksesibilitas ke tempat-tempat wisata. Jadi ini adalah 5 hal yang kami temukan adanya tantangan ke depannya. Ya, berikut. Nah, saya akan jelaskan pendapatan usaha dari perseroan yang kami dapat, yang disumbangkan dari 4 lini lah ya, yaitu melalui paket perjalanan wisata, melalui event, tiket pesawat, dan tiket kereta. Ya, next. Nah, kita saat ini memiliki 300, boleh back lagi, tadi kecepatan. Nah, kami saat ini memiliki inventory 387 produk wisata lokal di 21 provinsi. Dan ada 5 super priority juga kita punya produk-produk wisata di wilayah tersebut. Oke, next. Nah, di antara produk-produk tersebut, kami tampilkan 5 produk yang paling best seller untuk tahun 2023. Yang pertama itu Dieng. Kedua itu Lembah Purba. Ketiga itu Baduy. Keempat itu Ciwidey. Kelima itu adalah Pulau Pramuka. Ini adalah yang paling banyak menyumbang atau diminati oleh tamu-tamu yang menggunakan jasa Pikijo. Oke, next ya. Nah, kami juga dari proyek-proyek atau perjalanan open trip itu biasanya tamu-tamu yang puas ya akan melanjutkan dengan private trip ataupun corporate outing. Nah, ini adalah contoh beberapa tamu-tamu kami yang awalnya mereka mencoba open trip Pikijo, kemudian mereka melanjutkan dengan corporate outing. Ya, ini ada hanya contoh saja dari perusahaan
GPO ini perusahaan dari China sebenarnya yang invest di Indonesia. Jadi perusahaan asing, kemudian ada Tax Prime, mereka lakukan perjalanan ke Jogja, juga ada dari teman-teman dari Bekasi nih, PTSP, DPM, PTSP Kota Bekasi, perjalanan ke Dieng, dan dari Koperasi Maju ini mereka ke Belitung. Oke, next. Nah, untuk memasukin tahun 2024 ini, kita memiliki beberapa strategi. Ya, kami memiliki beberapa strategi. Di antaranya adalah kita memperkuat kerjasama dengan komunitas. Karena kami menemukan bahwa ternyata komunitas ini sangat berperan dalam menjual ataupun mempromosikan produk-produk wisata yang dimiliki oleh Pigijo. Dan memperkuat kolaborasi dengan desa binaan dari perusahaan lain. Jadi mereka biasanya membina, kami membantu lah membesarkan desa-desa yang sudah dibina tersebut. Lalu meluncurkan berbagai paket outing kantor berdasarkan masukan klien kami yang cukup bagus ya. Kami mulai memadukan paket outing itu dengan desa wisata. Lalu kami juga dapat masukan juga mulai selain selama di inbound ada beberapa permintaan juga untuk outbound, tapi kami masih hanya khususkan untuk Asia Timur dan Asia Tenggara, khususnya Asia Tenggara, karena secara harga juga lebih terjangkau. Lalu kami mengembangkan pasar B2B dalam MICE melalui anak usaha kami, yaitu PT Pigijo Travel Indo Sakti. Jadi 4 hal ini yang strategi yang dilakukan oleh perseroan. Oke, next. Nah, langkah ke depannya itu adalah tentu kami luas jangkauan pasar. Beberapa konten-konten kami yang sudah dibuat dalam bahasa Indonesia, kita mulai translasi ke bahasa Inggris. Dan melalui sosial media kami, lebih agresif lah konten-konten dalam bahasa Inggris tersebut tuh diiklankan. Dalam rangka untuk menarik lebih banyak lagi, khususnya itu yang pejalan-pejalan traveler yang disebut dengan FIT. Itu singkat merupakan kepanjangan dari Fully Independent Travel. Nah, itu yang kita lagi incar. Kemudian mengembangkan strategi konten dan memperkuat pemasaran melalui digital. Yang tadi saya sudah sebutkan, konten-konten yang kami buat itu kita akan translasikan. Dan mengembangkan paket wisata minat khusus. Yang tadi saya sudah sebut, bahwa hari ini banyak sekali FIT, namanya Fully Independent Traveler ini yang kami akan incar. Dan network kami sudah mumpuni lah untuk bisa menerima mereka. Oke, next. Sekarang saya akan membahas dari sisi kinerja keuangan. Nah, berikutnya adalah ikhtisar kinerja saham perseroan tahun 2023. Stabil ya, angkanya stabil, karena kami menjaga sekali performa dan juga kinerja kami kepada masyarakat. Oke, next. Komposisinya juga tidak berubah banyak ya. Sementara kinerja keuangan yang dapat saya highlight ini adalah terjadinya pertumbuhan pendapatan ya yang cukup signifikan di tahun 2022 ke 2023. Nah, terjadi kenaikan 273,15% ya. Kalau secara nilai itu 9,953 miliar. Nah, ini disumbangkan paling banyak itu dari penjualan tiket. Oke. Kemudian yang berikutnya, sisanya Bapak Ibu dapat lihat sendiri, saya hanya meng-highlight dari
sisi yang